berasal dari daerah Subang. Jadi pada periode sekitar tahun 1800-an. Jadi ketika di Subang pada masa itu dikuasai oleh dua negara ya, ada dari Belanda dan dari Inggris. Nah, seniman di Subang itu mencoba untuk bentuk perlawanan mereka secara seni itu dengan menggunakan sisingaan. Artinya karena lambang negara Inggris dan lambang negara Belanda itu juga ada singa, ada 2 ekor singa. Nah, seniman di sana itu menggambarkan sisingaan itu sebagai bentuk penguasa penjajah gitu. Jadi penggotong 4 orang yang menggotong itu diibaratkan sebagai masyarakat yang tertindas. Nah, kemudian singanya itu yang 2 itu dianggap sebagai simbol penjajah. Nah, kemudian ada anak kecil atau pemuda yang menaiki singa itu dianggap disimbolkan sebagai generasi muda yang nantinya akan bisa melawan penjajahan. Perkembangannya di Subang juga sendiri justru lebih lambat ya. Jadi perkembangannya itu dari tahun sekitar 60 ke sini ya, 60 dari tahun 1960-an. Nah, di sini di Ciamis, di Sukadana yang pada masa itu namanya Salakarya, Bapak Unaid Junaidi Wirya Sasmita kebetulan punya kerabat di Subang. Suatu saat berkunjung ke sana karena memang mertuanya ada di Majalengka, kemudian dia punya kerabat di Subang. Nah, pada tahun 60-an itu di sana sedang begitu ramai gitu ya, kalau sekarang mungkin viral lah ya. Jadi sisingaan di sana sedang pada masa popularitasnya. Nah, karena itu kebetulan di Sukadana akan ada keponakannya yang akan dihitan, artinya ada adiknya yang mau hajatan. Kemudian dia diberikan 2 buah kepala sisingaan yang memang masih belum dicat ya. Kemudian beliau mengambil. Nah, setelah sampai di sini, kemudian dia memberikannya kepada kerabatnya untuk dibuatkan badannya. Nah, badannya itu dibuat dengan menggunakan anyaman bambu atau mungkin seperti sosok lah ya. Jadi di tengahnya bolong, kemudian di seputarnya itu ada anyaman bambu, kemudian nanti dibungkus oleh kain gitu. Kemudian si kepala sisinganya itu juga dicat, kemudian diberikan rambut dengan rapia, kemudian dengan ekornya juga sedemikian rupa sehingga terbentuklah seperti gotongan sisingaan. Nah, kemudian pada masa itu Aki Unaid Junaidi itu mengatakan pada kerabatnya di sana bahwa ini akan dinamakan singa lugai, artinya lugai dari Subang ke Ciamis atau ke Sukadana yang pada masa itu namanya Salakarya. Nah, lugai itu diartikan sebagai pindah gitu atau mungkin berpetualang, karena dalam bahasa Sunda itu lugai itu adalah sebuah ada aktivitas ya, bisa dikatakan bangun, bisa dikatakan berpindah, atau juga bisa mungkin berpetualang lah, bisa seperti itu. Pada awal-awalnya memang singa lugai ditampilkan di beberapa hajatan keluarga dan orang-orang yang terlibat juga yang menggotong, kemudian beberapa musisinya juga hanya terbatas tetangga dan keluarga saja, sehingga lebih cenderung pada masa itu karena karena gawe lah kalau kata bahasa Sunda, jadi lebih banyak belum dikomersilkan gitu ya. Jadi mereka tidak diberikan upah berupa materi gitu ya, hanya sebatas saling membantu aja ya gitu. Jadi tidak komersil pada masa itu. Anu pangtebihna nama main teh atuh kamari ieu anu kapong be pengkerma gitu tah ka Pangandaran nya hari ulang tahun Langlayangan. Naik pesta layang-layang cenah di Pangandaran di pantai berbeh itu teh. Nah, geus kitu teh. Dung cenah cong arinit. Jam sabaraha? Jam 3 peuting.
Ayo. Sejak tahun 80-an ketika memang seni-seni sudah mulai ada perkembangan yang luar biasa, tentunya setiap rombongan seni memang harus harus membuat SK, artinya harus dilegalisasi ya, dilegalkan ke pemerintah, sehingga sejak tahun 80-an juga sudah ada SK dari pemerintah Kabupaten Ciamis pada masa itu untuk SK-nya SK untuk aktivitas seni ya pada masa itu. Jadi jadi sejak itu memang sudah diakui oleh pemerintah, dan namun kemudian ketika meredup, ketika memang seni budaya hampir semua seni budaya agak meredup pada periode awal 2000-an itu, SK-nya itu tidak diperbarui lagi, sehingga kemudian tahun 2015 setelah dengan kepengurusan baru, kemudian dengan inovasi baru, sehingga Rugai dirubah menjadi di SK-an kembali. Untuk bisa bertahan, untuk seni budaya nggak bisa bertahan sebetulnya salah satu kuncinya adalah inovasi. Gitu. Kalau memang walaupun seni budaya itu kadang-kadang ada pakem-pakem tertentu yang tidak boleh dirubah artinya, tapi untuk inovasi tentu itulah sebuah keharusan. Karena untuk seni budaya atau seni pun apapun, kalau kita tidak melakukan inovasi, artinya kita mengubur seni itu sendiri. Jadi kita melakukan banyak inovasi sebetulnya, terutama dari 2015 ke sini, inovasi yang dilakukan juga luar biasa. Perubahannya sangat signifikan. Kalau dulu penggotongnya laki-laki, sekarang kita rubah menjadi perempuan. Kemudian juga dari pakaian tentunya berubah juga. Kemudian dari gerakan, kalau dulu mungkin lebih menitik beratkan pada pencaksilat dengan atraksi-atraksinya, gitu ya. Kemudian sekarang lebih diperhalus, walaupun pencaksilatnya tetap ada, kita perhalus menjadi dengan banyak lebih menonjolkan bentuk tarian, lebih mengeksplor sisi perempuannya, gitu ya. Kemudian juga untuk singanya juga dirubah juga, ada sedikit perubahan di tampilannya. Kemudian di konsepnya juga kita banyak berubah. Kalau dulu lebih cenderung banyak acaranya hitanan atau gusaran yang digotongnya anak-anak. Nah sekarang justru lebih banyak yang acara pernikahan yang digotongnya juga orang dewasa, justru orang dewasa. Bahkan untuk beberapa kegiatan kita juga di Cilacap, juga Bupati Ciamis, Bupati Cilacap juga memiliki sisingan. Ketika pada 2000-an itu kan sempat terjadi kevakuman, gitu ya. Artinya walaupun ada untuk undangan untuk tampil tidak begitu banyak, gitu. Nah kita mencoba untuk merubah dari laki-laki mencoba ke perempuan. Ini berawal dari ketika acara peringatan kemerdekaan tahun 2012. Nah kita rubah dari laki-laki ke perempuan. Jadi yang biasanya dulu laki-laki kita lakukan perempuan sebagai bentuk emansipasi, gitu. Bahwa selain kita menunjukkan sisi emansipasi, kita juga menunjukkan bahwa sebetulnya seni itu bisa dinikmati oleh semua kalangan, baik laki-laki atau perempuan, dewasa ataupun anak-anak. Seni itu tetap bisa dinikmati oleh semua kalangan. Kalau sukanya tentu karena ini hiburan, karena ini seni ya. Seni itu adalah bentuk ekspresi, artinya lebih cenderung hobi sebetulnya. Jadi ketika kita ditampilkan dalam sebuah seni, selain kita juga, walaupun komersil ya, selain kita juga bertujuan untuk itu, kita juga menghibur diri sendiri sebetulnya. Artinya ada kepuasan tersendiri jika acara itu berlangsung dengan baik, gitu, acaranya lancar, itu akan menjadi kebahagiaan tersendiri. Karena selain tampil juga kita juga sebetulnya ada hobi, gitu ya. Saya melihat bahwa walaupun tidak terjun langsung sebagai penari dan sebagainya, tapi saya melihat justru keceriaan ada dari mereka ketika acara telah selesai. Artinya
ada kebahagiaan yang sudah dituntaskan karena ada rasa hobinya sudah tersalurkan gitu. Bukan duka ya, mungkin lebih ke beban ya. Beban itu ketika kita dihadapkan pada suatu acara yang diharuskan untuk tampil maksimal yang luar biasa, terutama misalkan menyambut seperti bupati dan pejabat kenegaraan lainnya, kita dituntut untuk tampil maksimal. Itu lebih ke beban mental sebetulnya. Artinya kita harus benar-benar dituntut untuk tampil dengan persiapan yang harus betul-betul matang. Jadi itu lebih bentuk kebebanan. Musik nanti baheula mah saukur lalaguanana teh lagu rereogan. Lagu rereogannya kendang nana teh ya ku ieu laguna nanti ku lamun dina silat mah lagu tepak tilu tak gitu dah lagu nana teh tepak tilu jantan ku balaganjur lah gitu dah jantan ke seperti ayeuna mah seueur laguanana mang oge meuni kawas inden gitu dah udah ngapalkeun gitu ayeuna mah kita pukur mah kahiji terbatas katerangna harita mah jantan kedua-dua acan nyakit acan panjang pengalaman lah gitu. Harita mah mung saukur kendang goong kempul sana si kamu ke goong baik gitu. Ya, hari ayeuna mah ditamihan ku bonang dua ya ku kecrek ayeuna mah gitu. Terus nyata ku goong kendang ya. Ai salatna mah salah buat harita mah gitu henteu menak gitu. Kecuali kehujanan gitu dah, kecuali kapan kena kehujanan mah repot gitu. Nah waktu mentah di Pangandaran mah ada mentah nanti ngiring pengantin deh kehujanan jantan kenang teh harus baik gitu. Kecelakaan namanya teh Kang Dedi salah modelna duka kumaha lah konsentrasi wae pokona nama gitu. Bisi yuk mimiti minta keselamatan ya ka Allah Subhanahu wa taala supaya diberi selamat di anak buah ukur atraksi atau umah baik sayang selamat. Kedua nitipkan dari ieu teh lamun atraksi lamun ngagotong ulah berat kudu dihampangkeun itu rasa dinya teh ka ibu bumi bapa langit bapa Adam bapa wali kepada nabi ka sahabat sebelum kodir dielani supaya diselamatkan ieu anak buah simkuring tah ieu sesungguhna karumasaan ti simkuring aya sasajen dewegan ka pahejo aya ndong atah corcot buktina nitip simkuring anak buah ibu ulah diganggu diguna sita. Pengharapan mah mudah-mudahan itu dari kesenian kieu mah seueur anu nganggap berarti hidup gitu ta. Jadi upami teu aya nu nganggap mah insya Allah pareurem gitu. Dan sadayana oge gitu ta. Dan segala rupi oge boh wayang, boh reog, boh calung. Dan hirupna kesenian teh kudu seueur nu nganggap. Harapan mah ningali teh mohon kitu hayang aya kamajuan
kemajuan pelestarian ulah nepi ka leungit sing turun tumurun anak incu sing barisa nuluykeunana anu cacan yeun maralik keneh kitu tani ulah nitipkeun ka leungit bae terus da ieu mah naon kitu teh adat urang lembur adat Sunda sing ngalugay teh ulah nepi ka leungit bae pokona nama sing aya keturunan deui ayeuna pedah ku gentos ku istri